Belajar dari kehidupan, berusaha untuk masa depan. Berdoalah kepada yang paling menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amna binikmatil iman wal islam. Allahumma sholli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para dewan juri dan para panitia Lomba Bulan Santri tahun 2022 yang telah mengadakan kegiatan ini. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya yakin kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tahu nggak, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imas Putri Salsa Belasesar. Saya bersekolah di SMA Unggul Islam Al-Fahad, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Santri Milenial. Dewan juri yang terhormat, Nasrullah Nurdin dalam bukunya yang berjudul Generasi Emas Santri Zaman Now tahun 2019 halaman 3-4 menyebutkan istilah santri milenial atau santri zaman now adalah para santri yang kini berusia antara hingga 20-40 tahun karena mereka lahir antara awal 1980-an sampai awal 2000-an. Mereka ini adalah para generasi yang mendalami ajaran Islam sekaligus juga internet, menguasai teknologi informasi dan digital, suka dengan kebebasan, menguasai hyper technology, sangat confidence, connected atau suka bersosialisasi, gemar dalam media sosial, dan sangat tergantung pada internet. Berbicara tentang santri milenial, kira-kira apa sih perbedaan antara santri milenial sama santri zaman dulu? Tentunya ada banyak sekali perbedaan di antara mereka berdua. Dulu, gaya hidup santri cenderung dikenal dengan kesederhanaannya, dikarenakan santri zaman dulu lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Kalau sekarang, santri lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Menurutnya moral masa kini tak lepas dari pengaruh budaya modern, yang tak sejalan dengan prinsip pesantren. Akibatnya, identitas santri memudar seiring perkembangan zaman dan usia, dan pengaruh budaya modern. Objek perhatian santri dalam bertindak, berpikir, dan bersikap telah bergeser mengikuti aturan main remaja sebaya yang berkembang di luar lingkungan pesantren. Dan lebih ironisnya lagi, santri hanya berlaku visualisasi dalam bentuk tindakan hingga hilangnya sifat tawadu kepada guru dan orang tua, serta memudarnya rasa saling menghormati dan menghargai sesama. Kecenderungan mereka ini dipengaruhi oleh budaya-budaya luar yang tak sejalan dengan prinsip pesantren, sehingga para santri melupakan nilai-nilai moral yang mereka dapatkan dari pesantren. Kalau dulu, kemana-mana kita selalu melihat santri selalu mengantongi nadaman mereka. Kalau sekarang, yang selalu kita lihat, santri tidak pernah lepas dari sebuah handphone. Teman-teman santri yang saya sayangi, menurut Kompas.com, terlepas dari itu semua, tugas para santri milenial dan santri zaman dulu sama-sama berperan penting untuk negeri ini. Artinya, baik itu santri zaman dulu dan kita semua sama-sama harus memberikan kontribusi penting untuk kemajuan dan perkembangan bangsa yang kita cintai ini. Tugas utama para santri adalah menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Pada zaman kemerdekaan, para santri dituntut untuk berjuang dan mati syahid demi membela kemerdekaan negara Indonesia. Dan untuk zaman sekarang, para santri dituntut untuk ikut berpartisipasi aktif dalam membangun negara demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, para santri harus memperkuat identitas dirinya sebagai santri sejati. Artinya, pada satu sisi, para santri harus memperkuat keimanan, memperkokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempertebal keimanannya. Lalu, apa keuntungan yang didapat oleh santri zaman sekarang ketimbang santri zaman dulu? Tentu saja jelas perbedaannya.
Santri zaman dulu begitu susah untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan. Mereka harus melalui guru-guru yang mumpuni, kitab-kitab karya alim ulama, dan karya tulis yang telah dibuat oleh santri-santri senior yang telah lulus. Nah, santri zaman sekarang banyak sekali mendapatkan kemudahan untuk mengakses informasi. Mereka bisa mengakses informasi melalui search engine, video-video di YouTube, media sosial, dan masih banyak lagi informasi-informasi yang banyak bertebaran di dunia maya. Meskipun tidak sedikit informasi yang mereka dapatkan bersifat akurat dan tepat. Sebagai santri, kita harus pintar dalam memilah mana informasi yang akurat dan tepat dan mana informasi yang dikategorikan dengan hoax. Perlu menjadi bahan pemikiran kita semua bahwa sekarang santri milenial banyak belajar agama melalui internet yang mengesampingkan kepakaran dalam bidang agama. Mereka secara otodidak berguru pada Google, pada internet, pada video YouTube, dan masih banyak lagi. Sehingga mereka lupa untuk belajar melalui kiai seperti santri zaman dulu, yang belajar dengan kiai yang memiliki keilmuan yang tersambung sampai ke pengarang kitab dan sampai ke Rasulullah SAW, sehingga ilmu yang mereka dapatkan belum sepenuhnya akurat dan tepat. Perlu menjadi bahan pemikiran kita semua bahwa sekarang santri milenial nyatanya banyak belajar agama melalui internet yang mengesampingkan kepakaran dalam bidang agama. Mereka secara otodidak berguru melalui Google, melalui video-video di YouTube, dan masih banyak lagi. Mereka lupa belajar seperti santri zaman dulu yang secara langsung bertatap muka dengan kiai mereka. Belajar dengan kiai yang memiliki sanad ilmuwan yang tersambung sampai ke pengarang kitab dan sambung sampai ke Rasulullah SAW, sehingga ilmu yang mereka dapatkan belum sepenuhnya tepat dan akurat. Dewan juri yang saya hormati, tentunya dari penjabaran saya tadi dapat disimpulkan bahwa sekarang santri milenial memiliki tantangan yang sangat besar. Seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar, bahwa santri diharapkan untuk bisa menjadi agent of change, terutama dalam kemajuan moral dan intelektual masyarakat. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, santri tidak hanya harus menguasai bidang keagamaan saja, melainkan harus bisa menjadi generasi yang intelek, tangguh, dan kuat untuk bisa memberantas segala tindakan kejahatan ataupun kecurangan yang kini kian merajalela, khususnya di Indonesia, sehingga terciptanya lingkungan sosial yang aman, damai, dan sentosa. Penjajahan di era milenial ini tidak hanya lagi bersifat fisik, melainkan penjajahan paham-paham barat yang bertujuan untuk memecah belah umat dan menghancurkan kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seorang santri harus bisa melakukan perubahan, kemampuan dalam beradaptasi, dan ikut serta dalam mengawal keindonesiaan, dan juga terlibat dalam memerangi gerakan-gerakan transnasional yang mengancam ideologi negara. Tidak berhenti di situ, seorang santri harus memiliki intelektual yang luas, yang bisa menggabungkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Hal itu merupakan tantangan baru bagi santri, yang dulunya santri memiliki tantangan untuk melawan kolonial Belanda. Tetapi sekarang, tantangan santri sudah semakin kompleks. Santri harus bisa mempersiapkan diri untuk memerangi penjajahan yang sudah berbeda bentuk dari zaman dulu. Di era sekarang, tantangan santri sudah sangatlah berbeda. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan globalisasi, di samping harus menekuni ilmu agama seperti ilmu adab, fikih, tauhid, dan lain sebagainya, di sisi lain, santri harus dapat mengimbangi kemajuan teknologi zaman sekarang. Menjadi santri milenial memanglah berat. Kalau dulu, santri zaman old hanya berbekal takzim kepada kiainya. Mereka banyak menjadi orang. Seharusnya kita berkaca kepada santri zaman old bahwa akhlak adalah hal yang paling utama dari segalanya. Barulah itu berilmu dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya tersebut. Maka dari itu, sebagai seorang santri, tidak hanya memberikan nasihat kepada orang lain dan tidak menjalankannya, nasihat tersebutlah yang harus diterapkan terlebih dahulu di dalam diri pribadi. Inilah sebuah tantangan bagi santri. Dengan demikian, dedikasi terhadap negara akan menjadi alat pengikat batin bagi seluruh bangsa Indonesia, mulai dari suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Sehingga para santri berdedikasi tinggi untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kesadaran dari diri masyarakat untuk hidup secara bertoleran serta saling menghargai satu sama lain di tengah keberagaman negara kesatuan Republik Indonesia. Dewan juri yang terhormat, saatnya telah tiba bagi saya untuk mengakhiri pidato ini.
Semoga kedepannya pendidikan pesantren akan semakin banyak menghasilkan kader-kader terbaik untuk bangsa ini. Sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya, mereka adalah pejuang kita, para santri untuk negara Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.